Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Kelas 6B. Belajar kembali bersama Bu Inaya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita membahas tentang nama-nama Allah, berarti berkaitan dengan Asmaul Husna. Benar sekali. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah atau nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 99. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama As-Somad, 2 Al-Muqtadir, 3 Al-Muqaddim, yang keempat Al-Baqi. As-Somad artinya maha dibutuhkan, tempat meminta, tempat bergantung. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan, menjadi tempat manusia bersandar. Dalam berbagai permasalahan yang kita hadapi, kita harus hanya selalu bergantung dan bersandar kepada Allah. Jangan sampai kita minta tolong kepada selain Allah, misalnya bergantung pada benda keramat, tempat keramat, keris, cincin, dan lain-lain. Hal yang demikian tidak akan mampu menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah masalah. Tetapi bila kita bergantung kepada Allah dengan penuh tawakal, maka Allah akan menyelesaikan urusan kita. Kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya merenungkan betapa Allah senantiasa membantu hambanya. Oleh karena itu, kita juga harus mempunyai sikap peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita. Coba anak-anak perhatikan sekumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama. Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Yang kita terapkan dari Asmaul Husna As-Somad dalam kehidupan sehari-hari antara lain menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita. Jadi kita memohon pertolongan itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Karena Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu adalah tempat kita berlindung, tempat kita meminta, tempat kita bergantung. Yang kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita tersenyum saja itu sudah bermanfaat loh bagi orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, atau tutur kata yang santun. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah maha kuasa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa semua apa yang kita perbuat tergantung dari kuasa Allah. Kita tidak bisa apa-apa kecuali bila itu dikehendaki oleh Allah. Segala bentuk keberhasilan kita yang kita capai terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pula terhadap apa yang tidak kita harapkan. Kita harus sabar dan ikhlas menerimanya, karena semua itu adalah kekuasaan Allah. Segala makhluk ciptaan Allah yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita renungkan. Kita bernafas sangat membutuhkan udara. Andai kata kita tidak diberi udara oleh Allah, tentunya kita akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Lihatlah bencana-bencana alam yang terjadi, banjir bandang, gunung meletus, semua itu adalah peristiwa terjadi di atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkan. Seperti di dalam firman Allah pada Al-Quran surat Yasin ayat ke-82, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila Dia kehendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Cara kita meneladani sifat Asmaul Husna Allah Al-Muqtadir adalah: 1. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. 2. Berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Jadi kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, disiplin dalam melaksanakan sesuatu. Jadi sholat pun juga harus disiplin. Keempat, harus berusaha mewujudkan cita-cita, tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Coba anak-anak lihat. Kalian tahu kan kursi dan meja itu? Ya, kursi dan meja yang ada di rumah atau di sekolah dibuat oleh tukang kayu. Coba siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi dan meja? Benar, tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah, dan ucapan kita selalu harus menyebut nama Allah. Pelajaran yang dapat kita peroleh dari Asmaul Husna Al-Muqaddim antara lain: 1. Mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah daripada kepentingan diri sendiri. 2. Dalam berbuat kebaikan lebih dulu melakukannya. Jadi kita harus melakukan kebaikan, tidak boleh melakukan keburukan. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan tidak mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan, baik itu merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, tidak menunda-nunda pekerjaan, terutama apa?
belajar. Belajar itu jangan ditunda-tunda. Yang kelima, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha kekal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha kekal. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim itu pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang, tiba-tiba sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas, tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap. Maka bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Dengan perjalanan Nabi Ibrahim menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal, maka Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat ke-25 yang artinya, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak, itu akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang kekal abadi. Allah yang maha kekal itulah yang harus kita sembah, dan lidah kita harus selalu bertasbih kepada Allah. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar yang kebakar atau banjir datang menenggelamkan semua bangunan itu? Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, karena hidup kekal itu hanya di akhirat. Contoh ketidakkekalan manusia, yaitu ada masa kanak-kanak. Kanak-kanak pun tidak kekal, suatu saat kita menjadi remaja, kemudian tua renta, dan akhirnya meninggal. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari, karena Allah menciptakan siang dan malam. Pelajaran yang dapat kita peroleh dari sifat Allah Al-Baqi antara lain: 1. Berhati-hati dalam melakukan sesuatu. 2. Beribadah sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. 3. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, cinta kepada Allah itu lebih kekal daripada cinta kepada selain Allah. Jadi kita semuanya hanyalah kepada Allah kita menyembah. Itulah anak-anakku yang soleh dan solehah, materi yang kita bahas. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah, serta menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, dan semakin kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Anak-anakku, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.